Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mahesa, para Nadipa Michael. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kang Hadi. Ya, baik. Teman-teman KHC, kali ini saya beruntung sekali siang ini di tengah-tengah kesibukannya Dr. Mahesa ya. Saya tahu aktivitasnya itu sangat padat. Kita akan berbincang dengan Dr. Mahesa bahwa kali ini ada satu uh, pasal yang menjadi, saya pikir ini apa benar ini pasal sudah disahkan yang ini atau memang yang, karena kita kan nggak pernah tahu yang mana yang sudah diserahkan dari Komisi 9 kepada pemerintah ya waktu ketok palu. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggap saja ini ada beredar ya pasal ini. Saya tunjukkan dulu ya, Dr. Maisa sebentar. Sebentar saya share dulu. Apa sudah terlihat Dr. Maisa? Oke, Ya, sudah ya. ya. Baik. Kita akan bacakan dahulu ya, Dr. Maisa ya, sama-sama kita melihat bahwa ini saya ambil di waktu itu mungkin masih rancangan ya, tapi ya ini betul atau tidak pasal yang diserahkan ya, karena ini kan kita belum pernah menerima surat apa berita resminya dari negara. Tapi anggaplah ini saya ambil dari rancangan undang-undang kesehatan dengan sistem omnibus law. Kalau kita melihat di pasal 302, ini yang menjadi keresahan ini, Dr. Maisa. Mohon nanti penjelasannya ya. Saya baca pelan-pelan bahwa pasal 302 ayat 1 di dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis ini kan dokter ya, tenaga kesehatan teman-teman yang lain yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien ya yang diberi pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Jadi ini direct, Dr. Maisa. Nah, di ayat 2-nya, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dari rahasia kesehatan. Jadi ada alasan pembenar. Yang ketiga, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaporkan dugaan tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dapat perlindungan hukum. Ya, baik. Bagaimana tanggapan Dr. Maisa ini? Kita stop dulu. Ya, silakan Dr. Maisa. Mungkin teman-teman pemirsa Kang Hadi Konsien dan juga dokter-dokter yang lain ingin mendapatkan keterangan dari Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dan juga ini banyaklah aktivitas Dr. Maisa. Silakan Dr. Maisa. Ya, terima kasih Kang Hadi. Ya. Kang Hadi dan seluruh pendengar KHC Conscience ya, KHD Conscience yang jumlahnya sudah ribuan bahkan mungkin hampir sudah jutaan ya, Kang Hadi Oh, ya. enggak. Ya, jadi memang Kang Hadi, memang sampai dengan detik ini kita Sorry. Mohon di-unmute, Pak. Tadi ke sorry. Oke. ya. Ya, tadi. Jadi Oke. memang kita sampai dengan detik ini kita belum bisa Ya. mengakses draft atau file resmi undang-undang kesehatan yang sudah diketok di paripurna DPR. Ini memang tidak lazim karena kalau kita melihat pembahasan undang-undang yang lain, biasanya tidak lama berselang dari pengesahan di paripurna, itu biasanya langsung kita dapat akses di website resmi DPR RI. Namun
khusus untuk undang-undang kesehatan ini sampai dengan detik ini kita belum bisa mendapatkan file tersebut di website resmi DPR. Oleh karena itu kita masih masih menganggap bahwa draft yang Kang Hadi tampilkan tadi itu adalah dari file bocoran. Saya sendiri dapatnya dari jurnalis yang katanya mendapatkan itu dari salah satu anggota Panja atau anggota Komisi 9 DPR RI. Terus saya juga melakukan konfirmasi ke beberapa anggota Komisi 9. Saya juga melakukan konfirmasi ke beberapa tenaga ahli dan sepertinya memang file 458 pasal di 205 halaman itu merupakan file yang diserahkan pada saat paripurna. Ya. Jadi kita sampai dengan hari ini menganggap di atas 80% inilah draft hasil paripurna. Oke. Nah, sambil menunggu tentunya undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden dan mendapatkan nomor. Nah, dari sekian banyak pasal, dari 458 pasal, kita mencoba untuk menelusuri pasal-pasal yang kira-kira akan yang berubah, ya, atau ada pasal-pasal baru dibandingkan dengan draft hasil balik. Karena kan kita bisa mengkomparasi antara pasal hasil balik yang di bulan Februari, bahkan juga kita dapat bocoran draft Panja RUU Kesehatan yang di tanggal 15 Juni dengan draft yang terakhir ini. Ternyata banyak perubahan, Kang. Banyak perubahan. Dr. Maisa, saya potong sebentar ya. Ini mungkin teman-teman Kang Hadi Konsien ini tentu bertanya-tanya, ini kok banyak semacam draft ya yang belum ada nomornya yang beredar. Yang pertama ini kan kalau nggak salah ya, mungkin ketika Dr. Maisa dan kawan-kawan termasuk saya, itu kan diundang kalau nggak salah masih sifatnya RDPU ya, mungkin atau Ya. apalah istilahnya, itu rencana tentang Omnibus Law. Ya. Nah, tidak dari teman kita saja, dari IDI, termasuk 5 OP yang lain itu diundang ketika kita menyuguhkan di layar monitor dengan pasal-pasal itu oleh Balik ya, Badan Legislatif. Oh ini kita belum ada. Ya. Padahal itu sudah bocor. Nah, Ya. dan sudah beredar. Lalu perkembangan politik perjalanannya itu diambil alih dari Balik ke Komisi 9. Lalu dari Komisi 9 diserahkan kepada pemerintah melalui Menkes, itu menjadi usulan Komisi 9 dan kita membahasnya, kita dipanggil ya seluruhnya, itu dibilang meaningful participation, tapi kan kita nggak sempat juga mana usulan kita yang diterima, kenapa ditolak, itu kan kita tidak menerima penjelasan itu. Lalu dikembalikanlah dari pemerintah yang sudah dibahas ke Komisi 9 ya. Itu pun saya pikir tadi yang diterangkan oleh Dr. Mensa itu berubah-ubah ya. Karena bocorannya A, B, C sampai berapa banyak. Nah, ini mohon maaf tadi saya potong. Silakan Dr. Mensa. Ya, jadi memang yang tadi sampaikan Kang Hadi itu ada draft bocoran di tahun 2022 yang banyak 455 pasal ya. Ya. Kemudian ada draft resmi hasil DPR yang merupakan inisiatif Balik itu bulan Februari. Nah, itu draft itu sendiri kita bisa mengakses draft Balik ya. Draft Balik itu di bulan Februari itu 244 halaman ya, 244 halaman. Itu belum dengan penjelasan, kan? Ya. Itu 244 halaman sebanyak 478 pasal. 479 pasal itu adalah hasil Balik. Ya. Nah, sedangkan yang kita dapat bocoran terakhir ini 400 58 pasal
kurang ya, Dokter Maisa ya. Jauh berkurang ya. Oh ya ya. Dan Jadi teman-teman harus tahu ya. 205 halaman, Mm-mm. 205 halaman itu sudah dengan penjelasan. Sudah dengan penjelasan yang tadinya belum ya. Kalau yang draft balik itu kan 244 halaman belum dengan penjelasan. Belum dengan penjelasan. Oke, berarti jauh sekali ya. Oke. Ya. Dan kami mencoba mengkonfirmasi, katanya sih kalau filenya sudah menggabung antara batang tubuh dengan penjelasan undang-undang, biasanya itu sudah file akhir ya. Ya, ya betul. Oke, jadi kita sekali lagi ini yang kita olah ini dari draft bocoran dan kita menganggap ini di atas 80% ya. Ini Ya, merupakan hasil paripurna. Untuk lebih yakinnya 100% tentu menunggu tanda tangan presiden kan. ya, yang sudah keluar ada nomornya ya di Ada nomornya. negara ya. Betul. Itu sudah tercantum dalam lembaran negara. Nah, oke, kita kembali kepada pasal-pasal yang tadi saya sampaikan. Kita melakukan penelusuran pasal-pasal di dalam file yang bocoran paripurna. Dan kita kaget dengan pasal yang tadi Kang Hadi tampilkan, pasal 302, 302. Awalnya saya mengira pasal ini adalah pasal yang diberikan dengan tujuan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan jika melihat ada dugaan tindak pidana pada pasien, khususnya pada pasien-pasien dengan KDRT, itu bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Karena Hmm. selama ini kan kita mengalami kebingungan ya, Kang ya. Ya, Ketika kita mendapatkan pasien dengan trauma yang banyak, luka trauma dan lain-lain, terus setelah dalam penelusuran didapati ini dugaan KDRT misalnya. ya. Kita selama ini bingung untuk bagaimana prosedur untuk melaporkan dugaan tindak pidana KDRT pada pasien, baik itu pasien anak-anak atau pasien dewasa. Awalnya saya berpikir pasal 302 ini pasal itu, Kang Hadi. Tapi setelah saya cermati kalimatnya, ternyata yang dilaporkan, jadi kalau kita lihat di pasal 1, sebagai pelapor di sini adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengetahui. Itu sebagai pelapor. Ya. Nah, apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pada pasien. Ya. Nah, Ya. kemudian siapa pelaku dari tindak pidana pada pasien? Itu disebutkan di kalimat berikutnya, yang diberi pelayanan kesehatan, artinya yang terjadi di eh, fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan dimanapun, ya, oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, jadi ini kalimatnya memperlihatkan bahwa ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bisa melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lain. Ya. Artinya ini bisa dibayangkan bahwa misalnya dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan, ketika ada seorang dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang lain melihat atau mendengar, karena kata-kata mengetahui ini kan bisa melihat atau bisa mendengar. Iya. Nah, mendengar kalau ada kemungkinan atau dugaan tindak pidana. Misalnya contoh, saya dengan Kak Hadi dalam satu rumah sakit misalnya, saya saya menduga Kang Hadi telah melakukan tindakan operasi yang Prosedur. unprocedured. Oke, oke. Nah dari situ saya bisa melaporkan Kang Hadi ke aparat penegak hukum. Betul. Oke. Nah persoalannya Kang Hadi, nah ini kemudian di ayat 2 disebutkan Ya. bahwa ini dikecualikan dari rahasia kesehatan. Kalau sebelum adanya pasal ini, maka semua yang terjadi di rumah sakit itu menjadi rahasia kesehatan. Hmm. Rahasia kesehatan itu bisa dibuka dengan beberapa ketentuan. Ada permintaan dari aparat penegak hukum, jadi kalau misalnya pasien melapor ke aparat penegak hukum, kemudian aparat penegak hukum meminta data itu, kita bisa buka. Iya. Tapi pasiennya, korbannya, yang merasa dirugikan yang melaporkan kepada aparat penegak hukum. Tapi ini yang terjadi enggak. Yang terjadi ini adalah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang lain yang bukan korban dari tindakan. Ya. Jadi
kalau kita baca teori tentang kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan itu kan ada 4D ya. Ada duty, kemudian apa? Direction of duty, ada damage, ada direct causa gitu ya. Si pelapor ini tidak mengalami damage. Bukan bukan si pelapor yang mengalami damage, yang mengalami kerugian ya. Ya. Tapi justru si pelapor inilah yang kemudian mendapatkan perlindungan hukum. Nah, saya memikirkan begini, Kang Hadi. Saya memikirkan karena tenaga medis dengan tenaga kesehatan ini banyak yang tidak paham tentang sebuah tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Iya, betul. Karena kita itu tidak dilatih sebagai penyidik. Kan? Kita ini kan sipil ya. Sipil yang tidak mendapatkan tugas untuk melakukan penyidikan hukum atau penyelidikan hukum gitu ya. Betul. Tugas kita adalah melayani pasien, melayani masyarakat dengan profesional. Ya, kita tidak punya kewajiban untuk sebagai penyidik. Oke, kecuali kalau tindak pidana itu terjadi di lingkungan rumah kita, ya. Kita pun punya kewajiban untuk Nah, artinya dengan keterbatasan kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melihat sebuah tindakan itu ada potensi pidana, kemudian dengan pasal 302 diberi ruang untuk kita melapor untuk tenaga. Bisa dibayangkan, saya melihatnya gini, dengan keterbatasan itu bisa jadi tindakan itu tidak ada unsur pidana sama sekali. Iya. Tapi sudah terlanjur dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dr. Maisa, saya potong sebentar. Ini kan berarti kita, tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu, misalnya ada orang KDRT, ini kan kita baru menduga, kita kan tidak melihat bukti. Ada loh kasus yang diduga KDRT, nggak taunya memang dia sendiri merasa apa ya, agar mendapat simpati dia sendiri itu menjolimi diri dia sendiri. Ya, melukai diri sendiri. Ada seperti itu. Jangan dibilang bahwa KDRT itu selalu yang menjadi superior adalah laki-laki yang melakukan. Ada laki-laki juga teraniaya. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang ingin terus menggali hukum dan teman-teman ini, kita kan hanya mendengar nih, kenapa Bu? Oh iya, saya dipukulin suaminya. Itu udah langsung kita percayai berhak melapor atau bagaimana? Kita kan nggak melihat loh. Ya, nggak, itu di luar konteks pasal 302 ya, Kang Adi. Iya, iya. Nah, konteks pasal 302 itu bukan itu. Oh, mohon maaf, ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman juga nih. Saya tadinya berharap pasal 302 ini mengarah ke sana. Mengarah kepada bahwa kita, tenaga medis, tenaga kesehatan, ketika melihat ada dugaan KDRT pada pasien yang kita tangani, maka ada prosedur lebih lanjut untuk melaporkan. Karena selama ini kita tidak punya mekanisme itu. Ya, apakah kita yang harus melaporkan ke aparat atau kita melaporkan kepada pimpinan Vaskes, kemudian pimpinan Vaskes yang melaporkan ke aparat? Itu kan tidak ada. Tidak ada aturan. Jadi yang dimaksud yang ini bukan ini ya? Ternyata di pasal 302 ini bukan itu, Kang Hadi. Nah, kira-kira apa nih? Di pasal 302 ini adalah itu tadi, dari tindakan sesama tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik itu di mana, di satu Vaskes atau berbeda Vaskes, yang kita duga ada tindakan pidana, kita bisa melaporkan ke aparat. Ini melaporkan antar teman sejawat loh, atau antar collaborator tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu. Jadi bisa melaporkan antar sesama tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini diberi hak, diberi ruang. Ya, jadi misalnya saya menduga Kang Hadi misalnya sebagai dokter spesialis melakukan tindakan malpraktek misalnya di ruang operasi, saya bisa melaporkan hal tersebut, ya kan? Atau misalnya ada perawat yang mendampingi operator di ruang operasi, dia menduga ada tindakan kesalahan dari dokter, dia juga bisa melaporkan hal tersebut. Nah, yang terjadi yaitu saling melaporkan, ya kan? Padahal kan tadi yang saya sampaikan, kita semua kan banyak teman-teman yang tidak memahami unsur pidana dalam sebuah perbuatan. Ya. Wah, ini saya minum kopi dulu nih.
Pusing kepala saya nih. Ya, saya kaget juga melihat pasal 302 ya. Iya, aduh, saya jadi ada dua nih, Dokter Maisa, diskusi siang ini. Saya yang berpengertian tadi, bila ada tindak kejahatan dari luar, ya misalnya saya terima pasien nih dengan luka dugaan ada, kalau betul itu dugaan luka bacok pun kita hanya menggambarkan di status kita kan luka yang lurus, tidak ada memar di sampingnya, betul nggak? Itu kan kita yang diajarkan. Jangan sekali-sekali bahwa kita mendiagnosanya itu karena bacokan. Kita kan nggak lihat, Pak. Ya, Ya, itu satu. Terus kedua, ada kita sesama controlling lah ya, antara apa, perawat bisa melaporkan dokter, dokter bisa melaporkan perawat di dalam satu komunitas yang sedang ditangani bersama, diberi ruang berhak loh. Saya memang ini belum merupakan satu kewajiban ya. Kalau kewajiban misalnya gini, saya contohkan Dokter Maisa ini kita supaya kita sama-sama mengerti ini ya. Ada orang yang saya bertetangga dengan Dokter Maisa. Ya kan, saya pukuli, mohon maaf ya, ini hanya contoh. Saya pukuli istri saya karena saya kesel mungkin ya, atau bagaimana. Lalu Dokter Maisa yang bertetangga dengan saya itu, kan itu wajib hukumnya, kalau nggak salah ya, mungkin saya nanti tolong dikoreksi. Jadi Dokter Maisa kalau tidak diduga melihat, tapi tidak melaporkan, tidak berbuat, apakah itu merupakan satu kewajiban? Jadi kalau menyangkut suatu kewajiban kan ujungnya adalah sanksi. Nah, udah tahu ngelihat Dokter Maisa kenapa nggak lapor? ya, Pencegahan, mau ke RT, mau ke RW, mau ke Satpam atau polisi. Itu gimana? Nah, ini konteksnya supaya inline gitu, Dokter Maisa, silakan. ya. Kalau yang Kang Adi sebutkan, ada potensi kekerasan dalam rumah tangga. Ya saya dengar ribut, Dokter Maisa dengar ributnya, wah Ya, sampai itu kan rezimnya kita menggunakan rezim Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Kang, Oh iya iya. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Ya. kan? Eh, apa namanya? Tapi kan ini kalimatnya nggak begitu, Kang Hadi. Ya. Kalimatnya kan eh, pada pasien yang diberi pelayanan Nah kesehatan. ini pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan. Ya. Nah, awalnya saya mencoba meyakinkan bahwa 302 ini tadi yang mengarah kepada pasien yang kita tanganin kemungkinan mengalami tindak pidana, apakah apakah pemerkosaan atau KDRT atau tindakan tindakan pidana yang lain ya, yang pasien sendiri nggak berani melaporkan gitu loh, Kang Hadi. Ya betul. Tapi dari pemeriksaan kita menduga nih, wah ini kayaknya pasien ini eh, apa ber, eh, se- apa habis dianiaya atau habis diperkosa gitu ya. Betul Nah, betul betul. tapi kasusnya nggak begitu, Kang Hadi. Ini kan Kalimat, pengertian sesama yang awam nih, ya, yang kecuali kalau kalimatnya begini, ini ini ada. ini mudah-mudahan para pembuat undang-undang nah kalau kalimat ini ya, tapi kita masih bisa debatable ya tentang Iya kalimat iya iya betul atau betul. pasal ini. Kecuali kalau kalimatnya begini, dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut, berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Artinya apa? Artinya kalimat itu tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sama dengan di subjek kalimat tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya Itu kalau kalimatnya seperti itu, maka kita bisa menafsirkan bahwa kalimat ini tujuannya bahwa kalau kita nanganin pasien, ada dugaan pasien ini diperkosa atau mengalami KDRT, kita bisa melaporkan. ya Tapi kita kalimatnya nggak begitu. sama fungsinya dengan masyarakat awam ya yang tadi Nah, Dokter betul. Maesa Betul. sebutkan itu loh undang-undangnya yang kekerasan rumah tangga misalnya gitu.
Tapi kan kalimatnya nggak begitu. Coba deh dicermati baik-baik Ya, kalimat. ini agak membingungkan, Dokter Mis. Saya lagi sambil mencari-cari tentang penjelasannya ini, Dokter Maisa ini di draft yang terakhir yang sama-sama kita terima ya. Ini kalau boleh ada nggak penjelasannya apa nih? Ini nomornya masih sama nggak ya dengan 302 gitu. Silakan Dokter Maisa. Sana. Oh, sebentar, saya lihat dulu ya. Eh, Oh, ini mohon maaf. Pasal 302 cukup jelas. Iya, cukup jelas. Orang saya aja nggak jelas, bingung gimana ini. Aduh, ya coba. Ya, tapi ya mungkin mungkin kita perlu juga berkonsultasi dengan Iya, bahasa, iya. ahli bahasa terkait dengan kalimat ini karena Nah, meskipun saya menduga begini juga, meskipun si pembuat undang-undang bermaksud pasal 302 ini adalah tadi yang apa kita tenaga medis tenaga kesehatan melihat tindak pidana pada pasien kita yang melaporkan, bukan melaporkan sesama tenaga kesehatan, bukan. Mungkin Dokter maksud Maika, Dokter tetapi Maika. kalimat Ya, kalimat draftingnya ini menurut saya tidak tidak tepat kalau Dokter tujuan Maisa, ini kan baru diduga. Diduganya itu menduga ya. Ini kan subjektif sekali dong. ya betul Kecuali kita melihat dipukulnya. ya Betul nggak? Ini mohon maaf nih, apa benar? Di forensik juga kan, coba ahli forensik itu, walaupun itu ada dugaan itu luka tembak, digambarkanlah ininya dari arah selatan pasien berdiri. Pokoknya kan apa jenazah yang berdiri. Kita tidak pernah bilang bahwa itu dugaannya dari apa misalnya pohon itu ya kan enggak Dokter Maisa. ya Kita itu sentralistiknya adalah dari kanan, kiri, depan, belakang pasien. ya Kita kok ini benar ini. Dokter Maisa tadi menyebutkan saya tertarik sekali kok kita kayaknya memang di, difungsikan sebagai intel ini. jadi kita Ah, kita ini difungsikan beban sebagai reskrim berat ini, beban berat ini Dokter Maisa. Saya ini mulai memunguti apa sorry ini terlalu kurang ajar saya sama Dokter Maisa. Jadi memunguti tadi saya baru ngerti kok kita kayaknya dianggap kita penyidik gitu loh. Atau gimana ini? ya mungkin ya apa mungkin kita perlu berkonsultasi ya dengan ahli bahasa Ya, karena gini itu tadi yang saya sampaikan Kang Hadi walaupun si pembuat undang-undang bermaksud yang berbeda tetapi ya, pemaknaan bahasa dalam undang-undang dengan multitafsir itu akan dimaknai berbeda juga oleh masyarakat atau rakyat yang wajib mengikuti undang-undang ini. Artinya apa? Artinya kalau ada apa teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang lain membaca kalimat ini secara sederhana dan mempersepsikan sebagai dia pelapor terhadap apa rekan ya, sejawat ya. atau tenaga kesehatan yang lain, maka ini akan ramai nantinya Bikin akan ribut. ramai ya saling mengadukan antar tenaga kesehatan ya Aduh, pusing belum saya. lagi kemudian ada unsur like and dislike belum Ya, lagi kemudian ada upaya-upaya untuk memecah belah tenaga kesehatan karena tadi tidak lagi dinaungi dalam satu organisasi profesi ya, nah, nanti akan banyak gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan iya, betul, betul. kecuali kalau masih bernaung di dalam satu profesi sehingga kita berharap kalau ada konflik antar sejawat itu diselesaikan terlebih dahulu di internal profesinya sebelum masuk kepada proses hukum gitu ya Kang. Itu negara kalau lagi benar, Pak. Baik, Dokter Maisa. Jadi kalau saya membaca urutan yang diambil oleh Dokter Maisa dan saya ketika di WA Group mempertanyakan ini, penjelasannya itu cukup jelas. Padahal saya belum jelas, ya. Jadi ini mungkin saya baru sadar nih, meaningful participation-nya ini berarti nggak tercapai ya. Kok sudah sangat jelas di situ ya. Mungkin Padahal karena buru-buru juga mengetiknya jadi kalimatnya ya kalau undang-undang loh ini, Dokter Maisa.
bukannya yang mengikat hidup hajat orang banyak, bukannya kita berorganisasi semata gitu loh ya. Baik, mungkin Dokter Maisa, ini saya sih diskusi siang ini mendapatkan 2 poin, ya 2 poin dalam arti kita memandang ada pasien yang diduga misalnya mendapat perlakuan kekerasan, kita diberi ruang untuk berhak melaporkannya. Tapi itu perlu juga yang tadi Dokter Masa katakan uh, penjelasannya sehingga kita betul-betul kalau kita ingin membantu penegak hukum meneruskan. Jadi ini mungkin deliknya ini bukan hanya delik aduh, tapi kita maksudnya pelaporan lah, ya kan? Melaporkan tentu ada caranya supaya kita terlindungi secara hukum. Karena biar bagaimanapun kita adalah mengerjakan satu independen. Kita nggak memandang ini penjahat atau penjahit ya atau apa ya. Ini kita adalah memandangnya adalah pasien. Seburuk-buruknya pasien tetap kita adalah memandang pasien kita adalah pasien yang kita harus lindungi ya. Nah, terus kedua, tadi Dokter Maisa mengatakan bahwa kalau ini pertempuran yang dilihat akan diduga akan terjadi pertempuran di antara tenaga kesehatan maupun tenaga medis karena ada kata diberi pelayanan kesehatan, pasien yang diberi pelayanan kesehatan, nah ini menjadi sesuatu yang harusnya ini bisa dikoreksi lagi nih pasal ini ya. Nah, Dokter Maisa ada lagi yang mau disampaikan sebelum nanti kita beralih pada topik-topik yang lain, kira-kira dalam hal 302 ini? Ya, ini sekali lagi disclaimer-nya ini sebagai kajian awal dari redaksi dalam pasal 302 ya, Kang Hadi. Tentunya kita perlu melakukan kajian-kajian lagi lebih mendalam karena bicara tentang kalimat-kalimat dalam undang-undang itu memang harus dikaji dari sudut tata bahasa, kemudian sosiologis dan lain-lain, termasuk juga keinginan dari si pembuat undang-undang. Apa sih maksud dari si pembuat undang-undang membuat pasal ini gitu ya? Tapi cukup jelas itu di penjelasan. Cukup jelas. Kita belum nih ya. Gitu. Ya gitu. Jadi memang akan ya mudah-mudahan ini tidak akan menjadi masalah ya di lapangan karena sangat-sangat prihatin kalau kemudian tujuan dari pembuatan undang-undang menimbulkan masalah baru di lapangan. Jadi tentunya kita kawal sama-sama dan mudah-mudahan kalau memang ternyata ini menjurus kepada hal yang negatif dari pasal ini, tentu dibuka ruang untuk kita bersama untuk melakukan uji materi supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap langgeng, tetap damai ya, dan sama-sama kita mengawal pembangunan kesehatan ke depan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Maisa sudah hampir setengah jam nih kita membahas hanya satu pasal. Dan kesimpulannya kalau saya bacakan di situ cukup jelas, tetapi saya tetap masih belum jelas nih ya. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan berikutnya ya. Kita kan hanya membicarakan ya, ya boleh dibilang kita sama-sama menafsirkan ini. Tafsir boleh saja, tidak pernah dilarang. Tapi yang harus diikuti adalah yang tercatat di dalam sebuah statuta. Statuta itu apa? Di undang-undang itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan supaya teman-teman tertarik belajar kalimat per kalimat, Dokter Maisa? Ya, makanya penting dalam kemampuan legal drafting itu sangat penting ya, karena bicara tentang tata bahasa itu sangat penting untuk menafsirkan maksud dari sebuah pasal di undang. Demikian ya. Ya, baik. Teman-teman Kang Hadi Konsen, saya ya terutama pada siang hari ini kita beruntung mendapatkan insight ya, walaupun ini ujungnya tetap ada kata membingungkan ya tapi dari kebingungan itu menjadi suluh cahaya di titik kegelapan. Karena biar bagaimanapun ini masih ada kesempatan untuk kita kaji satu pasal. Bayangkan saya menghadirkan satu pasal aja 302
itu hampir setengah jam lebih. Bagaimana kalau hampir 450 pasal, itu tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Walaupun pembahasan kita juga belum tentu banyak disetujui oleh orang lain. Tapi tidak apa, karena di Konsen selalu menghadirkan suara hati, suara Dr. Mahesa, dan saya menyuarakan juga suara hati Kang Hadi Konsen lover ya untuk bertanya tentang baru pasal ini. Nanti kita sambung lagi Dr. Mahesa. Sangat bahagia Dr. Mahesa sebagai Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Teruslah menjadi lampu di tengah kegelapan. Tapi tolong lampu itu jangan ditiup ya, bahaya gitu jadi gelap semua. Baik, Dr. Maesa, saya mengucapkan terima kasih dan mewakili Kang Hadi Konsen, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Maesa. Oke, ya.